membahas sepatu running lokal, Athletica Flash Cross. Dalam video ini saya tidak akan membahas fitur-fitur yang kita dapatkan dari Athletica Flash Ghost ini karena sudah pernah saya bahas di dalam video saya yang sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau penasaran sama fitur-fiturnya dan penjelasannya secara rinci. Tapi dalam video ini saya akan membahas first impression saya menggunakan sepatu Athletica Flash Ghost. Jadi ceritanya kemarin sudah saya pakai lari untuk Athletica Flash Ghost ini, dan saya akan bahas tentang apa yang saya suka dan nggak saya suka dari sepatu Athletica Flash Ghost untuk dipakai lari. Sebelum saya bahas tentang Athletica Flash Ghost ini, saya ingin ngasih tahu dulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri, tidak dikirim atau tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini, positif maupun negatifnya adalah murni pendapat pribadi saya. Spesifikasi singkat terlebih dahulu dari sepatu Athletica Flash Ghost ini. Jadi ini ada warnanya, colorway-nya hitam sama orange. Ini menurut saya yang paling bagus di antara warna-warna yang lain di Athletica Flash Ghost. Ada seri yang lain tuh warnanya putih, kemudian ada yang atasnya abu-abu, terus ada corak hijau dan merah dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman langsung bisa cek di internet apa aja warna-warnanya. Tapi saya yang paling suka adalah warna hitam dan orange ini. Kemudian beratnya diklaim dari Athletica Flash Ghost ini 185 gram, yang mana sangat ringan. Dan kemarin sudah saya timbang kira-kira 190 gram. Jadi mungkin hanya ada perbedaan sedikit. Itu menurut saya wajar karena alat ukur itu beda-beda. Akurasinya mungkin punya saya juga nggak terlalu akurat. Tapi tetap di bawah 200 gram. Jadi selisihnya dikit banget. Yang mana sangat ringan untuk ukuran sepatu. Kemudian dia pakainya Tropis Mesh istilahnya, yang mana diklaim bisa breathable, kemudian nyaman. Kemudian yang belakang namanya cover all heel tab. Jadi cover all heel tab itu dari samping ke sini. Dia teknologinya pakainya cover all heel tab. Kemudian yang terakhir midsole-nya menggunakan L Cusiona. Jadi dia istilahnya L Cusiona yang diklaim rasanya empuk. Nah, gimana sih saya menggunakan sepatu ini, rasanya kayak gimana sih untuk berlari itu? Nah, kita ada positifnya, ada negatifnya. Nah, kita bahas masalah positifnya terlebih dahulu. Jadi saya senang banget sepatu ini, yang jelas sudah saya sebutkan tadi, ringan. Jadi di bawah 200 gram, hitungannya sepatu lari itu sangat ringan banget. Mungkin ada beberapa sepatu lari yang di bawah 200 gram yang sekarang beredar, kalau brand-brand luar ya. Mungkin Nike ada Nike Vaporfly, Next Percent, kemudian kalau Asics ada Meta Racer, kemudian ada Racing Flat yang lain, mungkin dari brand-brand yang lain, yang mana kalau 200 gram, itu sepatu lari dikategorikan lightweight atau ringan banget. Itu menurut saya. Jadi sepatu di bawah 300 gram aja menurut saya sudah ringan. Apalagi ini di bawah 200 gram, coba bayangin. Sangat-sangat ringan. Kemudian dengan berat yang segitu, 185 gram, itu otomatis gaya berlari kita akan berubah kalau menurut saya ya. Saya menggunakan sepatu ini, cadence saya akan meningkat. Jadi, apa itu cadence? Jadi, seberapa banyak kita strike ke tanah dalam satuan waktu. Misal dalam 1 menit, berapa kali sih kita melangkah itu? Nah, langkah tersebut akan bertambah apabila sepatunya ringan. Kalau sepatunya berat, biasanya kita cadence-nya juga akan turun. Nah, karena sepatu ini ringan, cukup ringan ya, sangat ringan lah, bukan cukup lagi ya, sangat ringan. Jadi cadence saya berlari itu cukup tinggi. Jadi di atas rata-rata biasanya saya berlari easy run itu masih lebih tinggi pada saat saya menggunakan sepatu ini.
Yang jelas kalau misalnya ringan, otomatis bisa diajak kebut-kebutan. Nih sepatu ini sangat cocok untuk short distance. Jadi untuk kenceng menurut saya dia spesifikasinya ke sana. Kemudian berikutnya yang saya sukai adalah upper fit. Jadi dia menggunakan Tropis Mesh, kemudian coverall heel tab. Secara keseluruhan itu dia fitnya ke kaki saya sangat bagus banget. Jadi kaki saya di lockdown dengan baik, dari depan sampai belakang tidak pernah ada gerakan yang berarti. Jadi depannya ini snug banget menurut saya ya. Itu kaki saya narrow, bukan lebar, tapi snug. Jadi merasa kaki saya dicengkram dengan baik, mulai dari lacesnya, kemudian Tropis Mesh-nya, sampai ke coverall heel tab-nya. Dan coverall heel tab-nya ini dari bagian bawah mata kaki sampai di belakang. Itu strukturnya agak tebel, agak keras, agak kaku. Tapi di atasnya sini lembut, dan di dalamnya ada paddingnya. Di dalamnya sini ada paddingnya. Jangan dibayangin untuk kerasnya strukturnya yang di heel tab-nya ini, coverall heel tab itu mencederai kaki kita atau bikin sakit kaki kita. Enggak, karena di dalamnya ada paddingnya, di dalamnya ada busanya, yang mana itu menjadikan kita nyaman. Jadi strukturnya itu memang ditujukan untuk agar mengunci heel kita agar tidak slip. Jadi malah lebih, kalau menurut saya malah lebih bagus kalau strukturnya agak dikerasin ya, walaupun di dalamnya harus dikasih padding biar kita tetap nyaman dan nggak kerasa kerasnya itu. Jadi yang dirasa tetap empuknya, cuman kekunci dengan baik pada saat kita berlari. Kadang kita kalau berlari kan heelnya itu agak ngangkat-ngangkat sedikit ya. Nah ini nggak ada perasaan seperti itu. Jadi upper fit mulai dari depan, Tropis Mesh-nya juga lembut, mengunci dengan baik. Kemudian laces-nya juga bagus. Belakangnya juga apalagi cover heel tab-nya bagus banget menurut saya. Kemudian ada runner's knot-nya. Jadi kalau para pelari saya rasa butuh banget runner's knot. Jadi sudah ada fitur runner's knot-nya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi kalau yang biasa pakai runner's knot. Kemudian kita beralih ke hal-hal yang nggak saya sukai dari sepatu ini. Yang pertama, feel-nya saat saya menggunakan sepatu ini tuh keras. Jadi apa ya, rasa comfy-nya itu belum saya dapatkan. Saat itu saya menggunakan sepatu ini dengan kaos kaki yang agak tebel. Kenapa? Karena biar agak merasa ada empuknya ya. Karena kalau kaos kaki tebel kan otomatis kita lebih merasa empuk. Tapi pada saat saya menggunakan sepatu ini saya nggak menemukan feel comfy-nya, feel nyamannya itu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar yang saya rasakan adalah terutama di bagian midsole, insole ya, itu saya merasakan keras. Jadi midsole-nya menurut saya terlalu kaku. Jadi kalau misalnya teman-teman tekuk ini memang agak susah, tapi kadang itu nggak menjadi masalah. Tapi ini susah dan dirasakan pada saat kita menapak di dalamnya, itu juga terasa kerasnya, terasa kakunya, terasa stiffnya dari midsole-nya ini, El Cusiona ini. Jadi namanya kan El Cusiona, tapi belum menunjukkan tanda-tanda cushion atau keempukan dari midsole-nya ini. Selain midsole-nya, di bagian upper tadi kan saya suka ya, untuk upper fit-nya itu saya suka, dari depan sampai belakang saya suka banget. Kemudian tapi dia harus mengorbankan breathable-nya atau sirkulasi udaranya. Dia kan menggunakan Tropis Mesh dari Athletica Flash Ghost ini. Jadi mesh-nya itu double layer, jadi nggak cuma satu lapis, jadi dua. Di dalam itu juga kerasa tebelnya gitu dari Tropis Mesh-nya. Mungkin dia lebih durable, lebih kuat karena dua lapis, tapi bener-bener panas. Jadi kalau semakin lama saya pakai lari, semakin kerasa panasnya. Jadi sirkulasi udaranya nggak terlalu mempengaruhi, bisa masuk ke dalam uppernya ini. Jadi memang agak tebel ya. Jadi kerasa panas kalau misalnya kita pakai untuk long run. Kemudian ini tangnya tipis, kemudian ada paddingnya sedikit di sini. Jadi dari depan tampilannya seperti ini. Ini paddingnya ada sedikit di sini. Yang jadi masalah adalah ujung-ujungnya ini.
Kenapa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya cukup kaku, mungkin karena masih awal ya. Jadi ujung-ujungnya di sini cukup kaku. Kadang kalau kena kaki kita kerasa sangat mengganggu banget. Kaos kaki yang harus dipakai adalah kaos kaki yang tinggi, biar pada saat tangnya ini menyentuh kaki kita itu nggak mengganggu, nggak ngena ke kulit kita lah gitu ya. Jadi kenanya ke kaos kaki. Karena kena ke kulit kita jadinya agak nggak nyaman gitu. Sini kayak agak nusuk-nusuk dikit lah. Walaupun mungkin karena baru ya, jadi kalau semakin lama semakin lemas, mungkin akan semakin lembut, jadi dia nggak terlalu mengganggu. Kemudian sepatu ini tidak dilengkapi dengan rubber di outsole. Jadi di bagian outsole itu adalah midsole yang sekaligus menjadi outsole. Jadi midsole-nya ada pattern-patternnya seperti ini, yang untuk menjaga gripnya kita pada saat kita berlari nggak gampang kepleset, tapi tidak ada rubbernya. Jadi bagian L cushionanya atau bagian midsole-nya itu langsung bersentuhan dengan aspal atau apapun medan yang kita lalui pada saat berlari. Jadi langsung tergesek nih. Nah, baru satu kali lari, perbedaannya sudah cukup signifikan mulai dari ini, bagian depan, tengah, yang kemudian di bagian arc-nya sini, bagian tengah kaki, kemudian di bagian heel-nya di bagian belakang. Nah, yang biasa saya pakai itu adalah bagian tengah dan juga bagian belakang sisi kanan luar atau sisi kiri luar. Nah, sini udah mulai kerasa tergerus. Di sini kelihatan ada tergerus sedikit. Mungkin teman-teman agak nggak terlalu bisa lihat dengan detail ya. Cuman sudah ada perbedaan. Jadi strike-nya saya karena di tengah seperti ini, dan ini sisi luar biasanya memang saya sering banget kena. Jadi gini, shred. Nah, pasti yang cepat habis pada sepatu saya adalah bagian tersebut. Nah, di situ langsung kelihatan perbedaannya setelah digunakan baru satu kali. Jadi untuk prediksi durability-nya menurut saya sangat kurang. Mungkin nggak terlalu panjang-panjang banget durability-nya, bisa dipakai lari. Terutama bagi teman-teman yang masih heel strike. Jadi pada saat napak tanah itu heel strike seperti ini, saya rasa akan jauh lebih boros penggunaan dari midsole-nya, karena kalau heel strike itu memang penggunaan dari outsole-nya itu akan lebih boros ya, jadi pasti akan cepat habis. Kemudian pakai sepatu ini saya tidak akan menggunakan long run, saya lebih cenderung menggunakannya dengan jarak pendek, mungkin masih saya pakai. Tapi kalau untuk long run, mungkin 5K, 10K atau half marathon, untuk full marathon saya tidak akan berani menggunakan sepatu ini karena kenyamanan yang belum saya dapatkan dari sepatu ini. Karena kalau kita long run, yang kita butuhkan adalah kenyamanan. Itu adalah faktor utama. Kalau kita nyaman, kita akan bisa betah dalam sepatu itu dan berlari sampai ke jarak tertentu yang sudah kita tetapkan dari awal. Overall, saya masih sedikit meragukan kemampuan sepatu ini untuk diajak berlari. Utamanya untuk berlari jarak jauh, menengah, dan jauh. Mungkin kalau jarak dekat masih nggak masalah ya untuk sepatu ini, dan juga karena memang sepatu ini ringan, itu lebih baik diajak kebut-kebutan di jarak yang dekat atau short distance itu masih bisa dipakai dan bahkan cenderung bagus pada saat kita short distance dan mengejar waktu yang cukup singkat. Saya rasa dia mainnya di zona itu, bukan di long run dan zona nyaman untuk sepatu itu dia nggak masuk. Dia masuknya di zona short distance dan untuk yang cepet-cepetan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari sepatu Athletica Flash Ghost ini. Mungkin teman-teman kalau sudah ada yang punya bisa share pengalaman, kita saling share apa kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini, bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang pengen beli untuk Athletica Flash Ghost ini. Jangan lupa dukung selalu produk lokal dan jangan lupa berkeringat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.